Melakukan hal yang sama di tempat yang sama dan di waktu yang sama tidak menjamin tujuannya sama. Makanya kalau kita mau terus bersama-sama, kita punya tujuan. Bukan sekedar bersama saja, tapi punya tujuan. Together to get there. Menjadi serupa seperti Kristus. Belajar dari jemaat mula-mula. Mereka punya kesehatian, mereka punya kebenaran, mereka memberi diri untuk hidup diatur, mereka punya keteladanan. Mereka menghidupi keteladanan. Kenapa? Karena mereka mengerti esensi dari pemuritan. Yaitu untuk menghancurkan berhala di hati kita. Shalom semuanya. Saudara gimana kabarnya? Puji Tuhan ya, bagus. Ada yang luar biasa puji Tuhan, lagi gak luar biasa juga tetap puji Tuhan, amin. Sebenarnya saya bukan pengganti Pastor Radit ya, karena Radit is Radit ya. Saya mengembalakan di yang tadi Pastor Dieter bilang di salah satu gereja di Jakarta Selatan namanya Muda. Baru 8 tahun mengembalakan dan bersama-sama juga dengan istri almarhum juga, Pastor Johan dan juga Pastor Vero. Jadi senang sekali tentunya sudah berada di tengah-tengah saudara dan saya ini aslinya orang Sangir saudara. Jadi kalau sini ada yang dari Manado mungkin ada beberapa. Nah Sangir itu dari Manado masih naik kapal lagi semalam. Jadi dekatnya itu dekat Filipina, itu saya aslinya orang Sangir. Walaupun saya lahir Jakarta tapi besarnya di Sangir saudara. Begitu, jadi tadi saya di ruang Pastor Dieter tadi ada Lalampa. Makanya saya tanya ini ada orang Manado enggak sini ya. Ternyata ada orang Manado ya, Lalampa identik dengan Manado. So hari ini kita mau sama-sama belajar tentang sikap dari murid atau disciples attitude. Ini hal yang sangat krusial. Kenapa saya bilang krusial? Karena kalau kita lihat bagaimana Yesus hidup, ya bagaimana dia memulai pelayanannya, dimulai dengan mencari murid. Dan ketika dia mengakhiri pelayanannya, diakhiri dengan mengutus murid. Bahkan kalau saudara perhatikan bagaimana Yesus mengajar, pesan tentang menjadi murid, itu pesan yang selalu dia sampaikan. Secara formal dia mencari beberapa orang. Dia cari rasul-rasul yang dipilih pertama kali, murid yang pertama kali dipilih. Tapi dalam perjalanan ketika ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus, pesan itu secara umum dia sampaikan tentang esensi dari menjadi murid itu harus seperti apa. Makanya hari ini kita mau sama-sama belajar ada 2 bagian. Yang pertama kita akan belajar apa sih esensi menjadi murid. Yang kedua kita akan belajar nanti bagaimana jemaat mula-mula menghidupi kehidupan pemuritan itu. Jadi yang pertama kita mau belajar sama-sama tentang esensi pemuritan. Yang kedua kita akan belajar dari bagaimana jemaat mula-mula mereka menghidupi tentang yang namanya pemuritan atau hidup dalam komunal. Kenapa? Karena penting kita belajar dari jemaat mula-mula. Karena begini saudara, terkadang kita ini sudah bersama-sama dengan orang tertentu, melakukan hal yang sama, di waktu yang sama, ternyata tujuannya bisa beda. Gak menjamin loh tujuannya sama. Even kita sudah di tempat yang sama, melakukan hal yang sama, di waktu yang sama, tapi ternyata tujuannya bisa berbeda-beda. Nah nanti kita akan lihat bagaimana jemaat mula-mula hidup, supaya kita bisa lihat apa sih yang membuat pada akhirnya mereka saat mereka berhidup dalam komunal, mereka saat hidup bersama-sama, mereka punya tujuan yang sama. Tapi sebelum situ kita akan belajar dulu tentang esensi dari pemuritan. Nah saudara kalau saudara perhatikan setiap kali mungkin orang mendengar tentang yang namanya pemuritan. Mungkin ada beberapa orang langsung berpikir, oh belajar nih, ikut kelas. Ya, atau aduh ini sesuatu yang kayak aduh berat, capek, beban dan lain-lain. Kenapa? Karena mereka mulai melihat atau ke framing definisi pemuritan mungkin seperti itu. Makanya di gereja-gereja selalu ada yang namanya kelas pemuritan. Apakah pemuritan hanya ikut kelas saja? Jelas tidak. Mulai ada beberapa hal lagi, mungkin program-program tertentu yang mengatasnamakan pemuritan. Apakah pemuritan hanya itu saja? Jelas tidak. Nah hari ini saya mau bahas tentang esensinya. Karena kita bisa mengikuti kelas pemuritan, mengikuti beberapa program-program pemuritan. Tapi kalau kita kehilangan esensi pemuritannya, kita gagal dalam pemuritan itu sendiri. Banyak orang bilang, wah Yesus gagal ya. Kenapa? Karena Yudas mengkhianati dia. Petrus menyangkal 3 kali. Apakah benar Yesus gagal dalam pemuritan? Jelas tidak. Yang gagal adalah murid-muridnya yang tidak menangkap esensi dari pemuritan itu. Padahal kalau saudara perhatikan bagaimana Yesus menyampaikan kepada murid-murid yang pertama kali dipilih. Rasul-rasul yang pertama kali dipilih. Tentang bagaimana mereka harus menyangkal diri, memikul salib. Ya baru mengikuti Yesus. Dalam perjalanannya pun ketika begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Pesan yang sama juga secara bersama-sama disampaikan juga kepada orang-orang semua.
yang begitu banyak mengikuti dia, berarti terjadi yang namanya repetisi. Jadi yang membuat murid-murid itu akhirnya meninggalkan Yesus bukan karena Yesus gagal dalam pemuritan. Karena mereka gagal menangkap esensi dari pemuritan. Makanya hari kita mau sama-sama belajar supaya kita benar-benar bisa menangkap apa itu esensi dari pemuritan. Nah, kalau saudara perhatikan, kalau saya bisa kategorikan, ini ada mentalitas dari orang Kristen. Ya, ada mentalitas budak, anak, dan murid. Nah, kita percaya setiap hari Minggu kita diingatkan tentang yang namanya kita semua ini karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, kita telah dijadikan anak. Betul ya? Tapi dalam perjalanan kalau saudara perhatikan, entah kenapa mentalitas budak itu masih ngikuti kita. Ya, sama seperti waktu bangsa Israel dibebaskan dari tanah Mesir. Butuh waktu yang begitu lama, ya untuk apa? Mengeluarkan mentalitas budaknya mereka. Kenapa itu masih ke bawah ketika mereka sudah dalam perjalanan di padang gurun, mentalitas budak mereka itu masih ke bawah dalam pikiran mereka. Makanya kalau saudara perhatikan, untuk memindahkan atau mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, gak butuh waktu yang lama. Tapi butuh waktu yang lebih lama untuk mengeluarkan Mesir dari kepala bangsa Israel. Itu mentalitas. Sebagai orang percaya kita pun demikian. Kita harus sadar terkadang kita masih berputar-putar dari mentalitas, oh saya sudah anak, tapi masih mau diperbudak. Masih menganggap bahwa Tuhan berubah sayangnya kepada kita karena kita berbuat kesalahan, berbuat dosa. Oh berarti status saya berubah. Berputar-putar di situ terus, di situ terus. Kalau kita percaya begini saudara, bahwa kita hari ini ada semua karena anugerah Tuhan, amin. Semua karena kasih karunia Tuhan. Bahkan kalau kita memiliki sekarang status sebagai anak, semua karena anugerah Tuhan. Jadi bagaimanakah kalau misalnya saya jatuh dalam dosa, berarti status saya berubah? No. Tapi kalau saya sudah pelayanan, saya berbuat dosa. Ya udah saya tinggalkan pelayanan, salah. Tinggalkan dosanya bukan pelayanannya. Waktu saudara perhatikan kisah tentang perumpamaan anak yang hilang. Di Lukas 15. Ya anak itu pergi. Ya meninggalkan rumahnya. Bahkan tanda kutip untuk budaya atau adat istiadat saat itu. Meminta warisan belum pada waktunya. Itu seperti mengkutuki ayahnya untuk mati. Jadi anak itu pergi, anak si bungsu itu pergi. Dan akhirnya dia balik. Ketika dia balik dia punya mentalitas budak di situ saudara. Kenapa? Karena waktu dia ingat bahwa saya harus pulang ke rumah bapakku kan di sana banyak makanan, berlimpah makanan. Oke, saya perlu datang sama bapak untuk confess, bapak aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapak. Yang kedua, aku tidak layak lagi disebutkan anak bapak. Yang ketiga, jadikanlah aku salah seorang upahan bapak. 3 skenario berpikir dari anak itu. Tapi apa yang terjadi ketika dia ketemu papanya? Benar yang pertama dia sampaikan, bapak aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapak. Yang kedua, aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Tapi pernyataan dia yang ketiga tidak disampaikan. Kenapa? Bapaknya segera memanggil hamba-hambanya untuk melayani anaknya. Artinya apa? Kamu pergi sebagai anak, pulang tetap anak. Makanya saya senang kalau misalnya kita datang dengan mindset hal seperti ini saudara. Kita datang ke gereja bukan karena kita sudah bersih. Jangan tunggu bersih baru mau datang. Justru kita akan semakin dibersihkan oleh Tuhan ketika kita datang. Saudara apa kabarnya luar biasa. Ada yes-yes-nya lagi kan biasa ada gitu ya di beberapa tempat ya. Ya emang gini, emang kenapa kalau nggak lagi luar biasa nggak boleh datang sama Tuhan. Kita memang pernah kuat tapi kita nggak bisa selalu kuat. Ya Paulus juga mengatakan demikian dalam kitab Korintus. Justru dalam kelemahan aku bermegah karena waktu aku lemah aku kuat. Ya kabar baiknya begini, tidak ada dokter di tempat ini, semuanya pasien. Pastor Dieter juga pasien. Kita semua pasien berobat jalan. Yang lagi mengarah kepada keserupaan seperti Kristus. Kolose 3:10 katakan. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui untuk mencapai gambar kalinya. Makanya bertobat bukan monumen di masa lalu. Bertobat sebuah movement yang kita kerjakan sepanjang waktu. Bertobat itu setiap hari. Amin saudara. Nah apa perbedaan mentalitas budak, anak dan juga murid? Kalau saudara perhatikan. Kalau budak dia gak berdaya saudara. Diperbudak. Ikut aja apa yang Tuhannya lakukan. Ya mungkin kita juga diperbudak oleh uang, diperbudak oleh dosa, dan lain-lain. Anak gimana mentalitasnya? Saya berharga. Apapun keadaannya saya berharga. Karena identitas anak kita terima bukan karena usaha kita. Semua karena kasih karunia Tuhan. Yang berubah sayangnya kita tapi gak pernah berubah sayangnya Tuhan kepada kita. Kayak misalnya saudara punya anak saudara buat kesalahan. Masa status anak saudara berubah?
Karena dia buat kesalahan, kan enggak. Demikian juga dengan kita. Ya, kalau budak mentalitasnya aku gak berdaya, aku ikut aja. Anak, aku berharga, aku spesial, aku dibanggakan. Tapi murid akan berpindah. Bukan sekedar dia percaya dia berharga, tapi dia juga mau diubah. Makanya mentalitas murid, kalau di gereja sering ditanya begini, saudara mau diberkati? Amin. Saudara mau dibenahi? Amin juga. Biasa kalau tanya saudara mau diberkati? Amin. Saudara mau dibenahi? Ntar dulu Kak. Ya kita tetap anak, betul. Tapi kalau saudara perhatikan dalam kitab Roma dikatakan begini, seluruh ciptaan Tuhan sedang menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Perhatikan baik-baik, kata anak di situ nggak menggunakan kata teknon. Kata anak di situ menggunakan kata huios, yang artinya anak-anak yang mau didewasakan oleh Tuhan. Kata anak yang sama yang muncul dalam Ibrani 12 ayat 5 katakan begini, Tuhan menyesa siapapun yang dianggapnya sebagai anak. Artinya Tuhan akan didik kita. Tuhan akan dewasakan kita. Supaya kita gak lagi mendewakan kedagingan kita. Amin saudara. Kalau saudara perhatikan juga, bicara tentang ketaatan. Budak juga taat saudara. Tapi kenapa? Karena upah. Saudara kalau punya orang yang kerja di rumah saudara, dia pasti akan taat. Suruh bikin kopi dia akan taat. Kenapa dia taat? Karena upah. Ya kita juga berputar-putar sini, kita taat supaya Tuhan berkati, saya perpuluhan, saya berpuasa, saya ke gereja supaya Tuhan, gak usah pikir supayanya. Kita kalau anak berbeda, kita taat karena cinta. Saya mau lakukan ini, saya mau ke gereja, saya mau baca firman, saya mau ini, bukan supaya Tuhan, no, karena saya cinta sama Tuhan. Bahkan meskipun Tuhan tidak memberikan apa yang saya inginkan, saya akan tetap lakukan. Kenapa? Karena anak taat karena cinta. Amin. Murid, taatnya kenapa? Karena dia mau menjadi serupa. Mau menjadi dampak. Karena kita mengerti panggilan kita di dunia ini. Bukan sekedar nebeng aja di dunia ini. Tapi untuk menjadi terang dan garam. Untuk mempermuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Menjadi hamba-hamba Tuhan, bukan hambatan Tuhan. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan, bukan jadi batu sandungan. Kita ngerti situ, makanya kita mau dimuridkan. Amin. Nah mari kita lihat ada 3 ayat saja untuk bagian pertama yang saya akan bahas. Dalam Lukas 14 ayat 25, 26 sampai 27 dikatakan begini. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Bagian pertama saya akan bahas dari 3 ayat ini saja. Nah kalau saudara perhatikan, di ayat yang pertama dikatakan begini. Di ayat yang ke-25 dikatakan begini, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun. Artinya ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Jelas alasnya bisa berbeda-beda. Karena saat itu Yesus melakukan mujizat begitu banyak. Orang udah mulai terpesona, berita tentang Yesus tersiar. Jadi orang penasaran siapa Yesus. Atau mereka pengen jadi saksi tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang. Atau mungkin dari beberapa orang dari mereka jadi penggemarnya Yesus. Tapi coba lihat bagaimana reaksi Yesus. Apakah dia langsung kayak, lihat dong, banyak yang ikut aku. Tidak seperti itu. Buat Yesus, dia gak terpesona begitu banyak orang yang mengikuti dia. Buat Yesus, yang terpenting adalah ini saudara. Yesus langsung sampaikan ini kepada kumpulan orang. Boleh tolong dibantu? Ya siap. Sebelumnya. Dikatakan begini saudara. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi ketika begitu banyak orang mengikuti Yesus, Yesus enggak langsung kayak, oke, lihat banyak orang gitu. No, dia bilang gini, barang siapa yang enggak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid. Yesus langsung kasih sampaikan satu pesan tentang menjadi murid. Bukan sekedar jadi penggemar atau pengikut saja, tapi benar-benar mau menjadi murid. Ingat Bapak seperti saya bilang di awal,
murid-murid Yesus yang pertama pun ada di sana. Berarti terjadi repetisi di sana, betul? Dia dengar juga. Sama gak sih? Sama apa yang disampaikan kepada murid-muridnya waktu dipilih pertama kali? Sama. Sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Sama juga. Berarti terjadi repetisi di sini, pengulangan. Nah, mungkin di sini saudara mulai melihat ada satu kalimat yang mungkin saudara bertanya-tanya. Ini kayaknya agak kontradiksi deh, agak paradoks. Kalau kita lihat kok Yesus suruh membenci. Bukankah kekristenan itu sama dengan kasih? Orang Kristen dikatakan sebagai orang yang penuh kasih, bahkan Yesus juga mengajar tentang kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa kok kita malah disuruh membenci di sini? Agak paradoks, agak kontradiksi di sini. Nah saudara, kalau saudara perhatikan, saudara gali lebih dalam konteks ini, ternyata kata membenci di sini bukan membenci yang biasanya kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Membenci menyakiti, melukai, ya bukan. Kata membenci itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata miseo atau kata dasarnya itu misei. Yang artinya begini saudara, membenci dalam arti komparatif atau perbandingan. Yaitu begini, mencintai seseorang atau sesuatu yang kurang dari seseorang atau sesuatu yang lain. Jadi kadarnya karena saudara mencintai satu area ini, satu hal ini atau seseorang ini, saudara sangat mencintai. Jadi kadar cinta ke yang lain itu berkurang. Misalnya, saya menggembalakan jemaat. Tapi 3 hari lagi, saya statusnya berubah. Jadi saya mau menikah 3 hari lagi saudara. Ya, doakan ya, menikah 3 hari. Cinta saya kepada istri saya, ya itu jelas lebih besar daripada cinta saya misalnya kepada anak-anak rohani saya sebelumnya. Ya, jadi kata membenci di situ maksudnya kadar cintanya itu berubah. Kenapa? Karena pilihan kita mencintai hal tertentu sehingga itu terasa lebih besar dan yang lain terasa seperti membenci. Berkurang kadarnya. Sama juga, waktu saya mau menjadi murid Kristus, cinta saya kepada Tuhan harus lebih besar daripada cinta saya kepada istri saya nanti. Paham saudara? Di sini maksudnya itu kenapa Yesus katakan barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri yang gak dapat menjadi muridku. Artinya begini, ini adalah undangan dari Tuhan buat kita semua untuk apa? Mengalami kasihnya. Karena begini, kalau kita mengasihi sesama, cinta yang seperti apa yang kita mau kasih? Terbatas saudara. Cinta versi Milea Dilan, Rangga Cinta, Gali Ratna, Romeo and Juliet. Dunia kasih ke kita begitu banyak pesan-pesan tentang cinta. Tokoh-tokoh yang mengatasnamakan cinta, tapi semuanya terbatas, semuanya semu. Makanya Tuhan undang kalau kamu mengasihi bapak, ibu, istri, anak. Bahkan nyawamu sendiri belajar mencintai aku dan terima cintaku. Karena dengan cinta itulah kita akan bisa berikan kepada sesama kita. Ini bukan beban harusnya kalau kita lihat. Ini adalah sebuah undangan untuk menikmati kasihnya. Dengan cinta yang sama yang kita terima dari dia, kita bisa berikan kepada sesama kita. Makanya kalau saudara, saya coba rangkum, miseo artinya akhirnya begini. Karena begitu besar cinta kita kepada seseorang atau sesuatu. Sehingga cinta untuk yang lain terasa seperti benci. Benci sekali lagi bukan dalam arti kita menyakiti, no. Tapi saking kita cinta kepada seseorang, yang lain berkurang. Sama juga kalau kita menjadi murid Kristus. Esensinya adalah untuk menjadikan Tuhan yang pertama dan terutama di hati kita. Kenapa? Karena yang menghambat, perhatikan siapa ini? Yang menghambat kita untuk mengikuti dan menjadi murid Yesus adalah cinta kita kepada siapapun. Atau apapun yang melebihi cinta kita kepada Yesus. Nah, kalau saudara perhatikan, hati kita ini banyak berhalanya. Tahu arti berhala saudara ya? Segala sesuatu yang menggantikan Tuhan di hati kita. Yang dimana kalau kita nggak merasakan itu, menerima itu, kayak ada yang kurang, ada yang kurang dari kehidupan kita. Berhala di gereja juga bisa terjadi saudara. Berhala dalam pemuridan juga bisa terjadi. Jadi ada satu figur yang muncul. Kalau nggak ada kakak mentor itu, kalau nggak ada gembala itu gue nggak bisa. No, saudara bisa tanpa Pastor Dieter. Saudara hormati Pastor Dieter sebagai gembala saudara. Di sini juga ada beberapa pastor juga. Para pemimpin di sini. Saudara hormati mereka. Tapi esensi dari kita berkomunal bergereja. Supaya tidak ada satupun di tempat ini yang merasa jadi si paling. Yesus yang harus jadi yang paling di tempat ini.
Esensi dari pemuritan itu menghancurkan setiap berhala. Gak dikasih tepuk tangan, baper. Oh gitu ya. Saya ngeri. Misalnya gak dapat penerimaan ya, pelukan. Kayak kok dia cuek sama gue. Itu berhala penerima hati kita ini liciknya luar biasa saudara. Habis itu cari tempat lain yang bisa kasih itu, muter-muter gitu aja kita. Ya kayak capek. Kayak emang ada tempat yang sempurna? Gak ada saudara. Dikit-dikit pahit lu orang atau pare. Kebanyakan pahitnya kayak, saudara gini, kalau hati kita sudah bermasalah, yang benar pun terlihat salah, amin. Mau pindah, mau ke gereja mana lagi? Sudah gak usah di sini aja. Gak ada gereja yang sempurna saudara. Justru kalau saudara semakin dalam lagi, semakin mengenal satu dengan yang lain, saudara akan merasakan bahwa iya ternyata dia tidak sebaik seperti yang saya kira. Memang dia tidak sebaik seperti itu. Kita aja yang gak manage ekspektasi. Kenapa? Karena gereja ini juga bukan sumber kasih. Gereja ini menjadi saksi menerima sumber kasih itu, yaitu Tuhan itu sendiri. Kita di sini saling menyempurnakan, saling belajar menerapkan kasih. Apalagi rumah. Rumah itu selalu memunculkan orang jadi apa adanya. Siapkah kita menerimanya? Karena bicara apa adanya gak selalu baik yang muncul, betul? Manusia itu gak suka orang pakai topeng, tapi miris yang gak suka juga atau gak siap juga ketika topeng itu lepas. Maunya apa? Makanya Alkitab mengatakan kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan, yang menyempurnakan. Makanya Yesus ajar kepada murid-muridnya saat itu. Benci yang lain, tanda kutip. Belajar mengasihiku, belajar terima kasihku. Karena dengan kasih yang dari Tuhan itu kita akan bisa berikan kepada sama. Makanya konsep terima kasih itu bagus banget saudara. Apa yang kita terima, itu yang kita kasih. Amin. Bentuk terima kasih kita yang terbaik buat Tuhan adalah apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Itu juga akan kita bagikan atau kita kasih kepada orang lain. Amin. Kalau saudara perhatikan juga bagian yang ketiganya di ayat 27 dibilang begini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Tegas banget Yesus saudara. Debat ini kita lagi sama-sama beribadah. Melakukan hal yang sama, sama-sama menyembah Tuhan di waktu yang sama. Tapi bagaimana tujuannya? Apakah kita mau sama-sama belajar jadi murid? Karena arti dari memikul salib artinya kita mau matikan kedagingan kita. It's not about us lagi. It's not about me. Kita sering nyanyi, it's all about you, it's all about you. Gila ada orang yang kita gak suka di gereja, kita gak datang ke gereja. It's all about me kan? It's all about our ego saudara. Ego kita itu banyak banget. Amin. Gak di chat baper. Lapar gak apa-apa, itu manusiawi lapar. Tapi kalaupun baper harus terjadi perubahan. Karena aku percaya gini, kita semua pasti pernah mengalami namanya baper, bawa perasaan. Namanya manusia masih mengenakan perasaan, ini pasti bawa perasaan. Tapi harusnya berubah. Kenapa kita menjadi murid? Kalau dulu baper bawa perasaan, sekarang baper bawa perubahan. Bukan lagi tentang aku. Oh, gue gak dihormati, gue gak dikasih penerimaan, gak dikasih pujian. It's okay, it's not about me. Yesus yang dimuliakan. Saya akan terlebih dahulu melayani dia. Kenapa? Karena panggilan mengikuti Yesus artinya panggilan untuk mati untuk kedagingan kita dan hidup untuk kehendak Tuhan. Ini penting. Belajar jadi murid artinya ini esensinya adalah untuk menyalibkan kedagingan kita. Karena esensi dari pemuridan ini saudara, menjadikan Tuhan sebagai yang pertama dan yang terutama di hidup kita. Dan oleh karena itu kita siap melepaskan segalanya untuk menjadikan dia segalanya di hidup kita. Nah kalau saudara perhatikan, murid-murid Yesus yang menyangkal yang meninggalkan Yesus. Bukan karena Yesus gagal sebagai guru buat mereka. Tapi mereka gagal untuk menangkap esensinya. Yesus sudah terjadi repetisi dia sampaikan kepada murid-muridnya secara langsung dan secara bersama-sama dengan orang lain. Tapi mereka gak menangkap esensi ini. Ternyata Yudas berhalanya masih uang. Ternyata Petrus berhalanya masih penerimaan. Ketika orang bilang, wah kamu ini salah satu dengan dia kan yang disalib. Dia pergi menyangkal. Masih berhala penerimaan. Bagaimana dengan kita? Apa yang jadi berhala kita? Ini berhala saudara. Apa yang hati kita cintai, keinginan akan memilih. Dan pikiran akan menyetujui. Apa yang di hati kita, yang paling kita cintai?
pasangan saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, pengakuan orang, tepuk tangan orang. Oh udah enggak ya? Misalnya, pujian orang. Yesus harus jadi yang terutama. Kalau saudara perhatikan kisah waktu wanita yang membasuh kaki Yesus. Saudara tahu kisah itu ya? Dia menyeka kaki Yesus, dia memecahkan buli-buli pualam. Kisah setelah itu apa yang terjadi? Kisah Yudas menjual Yesus. Ada perbedaan di situ. Wanita itu memecahkan buli-buli pualam yang seharga 300 dinar kalau nggak salah. Yang seharga gajinya dia selama setahun. Dia pecahkan untuk Yesus. Yudas menjual Yesus dengan berapa? 30 keping perak. Apa bedanya? Yudas melihat Yesus sebagai pribadi yang berguna buat dia. Menguntungkan dia. Wanita itu melihat Yesus sebagai pribadi yang segalanya buat dia. Sampai dia melepaskan segala sesuatu termasuk gajinya dia selama setahun. Kalau Yudas apa? Melihat Yesus sebagai pribadi yang menguntungkan buat dia. Pertobatan kita seperti apa? Mungkin dulu suka cari pesugihan di Gunung Kawi misalnya. Gunung Putri atau gunung-gunung yang lain mungkin. Pindah Kristen, bisa jadi berhalanya masih di situ saudara. Datang sama Tuhan, hanya tempatnya aja berbeda. No, kita mau dimuridkan untuk apa? Menjadikan Tuhan segalanya. Dia cukup buat kita. Christ is enough for me. Benar. Kenapa orang gak apresiasi kamu marah? Christ is enough for me. Benar. Kenapa ketika aku belum jawab doamu kamu marah? Seru ya saudara. Itu membuktikan apa? Ternyata Tuhan sebaik itu semua sama kita. Dia menjadikan dia segalanya di hati kita. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan katakan begini, akulah Tuhan Allahmu yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir. Keluaran 12 kalau nggak salah. Perintah pertama dikatakan begini, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Anugerah Tuhan berlaku di situ. Kenapa? Karena Tuhan menyampaikan dulu begini, akulah Tuhan Allahmu yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir. Ada anugerah Tuhan, sama juga dengan kita. Tapi ada order situ. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Buat para wanita yang menggemari opa-opa Korea. Itu bisa jadi berhala kalian. Ya, kayak tersisa ketika dia, tuh kan dia udah punya pacar. Emang kenapa kalau dia udah punya pacar? Ya, kayak hidup kayak runtung, enggak bisa. Mantan-mantan mungkin yang masih suka datang ya, misalnya yang masih jomblo. Mantan gak usah di-maintain, amin. Kak aku gak bisa hidup tanpa dia, bisa. Kamu ketemu dia berapa lama sih pacaran? 1 tahun kak, sebelum kamu ketemu dia kamu bisa hidup kan? Ya hidup bisa ternyata kan, bisa. Banyak yang jadi berhala kita, amin. Makanya saya bilang tadi, kita semua ini lagi pasien. Jadi pasien yang lagi berobat jalan. Yang mau terus belajar untuk dimuridkan oleh Tuhan setiap hari. Sehingga dia jadi yang pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Amin. Nah di situ kalau sudah perhatikan ini esensi dari pemuritan. Menjadikan Tuhan segalanya. Menghancurkan berhala. Jangan sampai pemuritan malah memunculkan berhala baru. Ada pengkultusan sosok di situ. Atau berhala penerimaan dalam keluarga Tuhan misalnya yang jadi dominan. Karena begini. Penerimaan yang kita berikan kepada manusia tujuannya adalah untuk mengarahkan mereka nantinya kepada penerimaan Tuhan yang lebih indah dari penerimaan kita yang kita bisa berikan kepada mereka. Muda di gereja kami tagline-nya ada menjadi utuh dan asli. Orang bisa datang dari orang narkoba, orang macam-macam saudara masa lalunya. Kita terima mereka tapi dalam perjalanannya terjadi pengkultusan karena mereka senang sama penerimaan kita. Kesalahan di kita adalah kita enggak mengarahkan mereka dengan sengaja untuk menikmati penerimaan Tuhan yang jauh lebih indah dari penerimaan kita. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita terima orang apa adanya, betul. Tapi sama kayak Tuhan juga. Dia terima kita apa adanya tapi gak akan biarkan kita seadanya. Dia akan ubah kita menjadi bejananya. Saking dia cinta kepada kita. Cinta yang macam apa yang membiarkan orang apa adanya? Bukan cinta itu saudara. Cinta yang sejati menerima orang lain apa adanya. Tapi gak akan membiarkan seadanya. Makanya buat kita gini, kita jangka orang terima dia apa adanya. Kita bilang, bro gua yang kurang ini aja sayang sama lu, terima lu. Ada satu pribadi yang lebih sayang sama lu. Dan penerimaan gua gak ada apa-apanya. Siapa kak? Yesus. Penerimanya lebih indah dari yang penerimaan yang bisa kita berikan kepada dunia. Amin. Itu pemuritan. Nah terakhir saya akan bahas tentang ini saudara. Bagaimana, cepat saja, bagaimana jemaat mula-mula hidup. Ya saya langsung aja di saat ini ya. Nah di Kisah Rasul 4 ini, ayat 36 sampai
sampai 32 sampai 37 ada 5 ayat, tapi saya coba langsung potong aja saudara karena waktunya sudah mau selesai. Waktu saya di sini bukan waktu saya di dunia. Ya. Yes. Ada 4 hal yang saya mau bagikan bagaimana jemaat mula-mula hidup dalam hidup komunal mereka. Yang pertama, mereka itu punya kesehatian. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-32 dibilang begini. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ada kesehatian di situ. Buat kita yang masuk dalam pemuritan, kalau kita mengerti esensi dari pemuritan adalah untuk menghancurkan berhala di hati kita harus punya pengejaran yang sama. Kesehatian dari kita adalah untuk menjadi seperti Kristus. Tujuannya ke sana. Makanya kesehatan itu bukanlah keseragaman, melainkan kesatuan dalam keragaman. Keadilan konsepnya dunia sama Tuhan berbeda. Dunia menganggap keadilan sama rata. Kekristenan gak kayak gitu. Arti keadilan buat orang Kristen adalah yang kuat menanggung yang lemah. Ada kalanya Pastor Dieter, para gembala di sini lagi kuat, tapi mereka gak selalu kuat. Mereka perlu dikuatkan, mereka perlu ditanya kabarnya. Makanya Alkitab mengatakan begitu banyak konsep hubungan yang saling, 2 arah. Saling mengasihi, saling memperhatikan, 2 arah saudara. Ya, jadi ada yang namanya kesehatian, ada kalanya orang di sekeliling kita mereka kuat, tapi ada kalanya kita yang lemah, kita minta pertolongan dari mereka. Jemaat mula-mula pun demikian. Ada beberapa orang saat itu yang mereka punya kekayaan yang berlimpah. Mereka membantu orang-orang lain yang lagi nggak dalam keadaan yang seperti mereka. Ada kesehatian kenapa? Mereka punya tujuan yang sama menjadi seperti Kristus. Mereka mau bersama-sama, mereka menganggap apa yang mereka punya sebagai milik bersama. Amin. Yang kedua, jemaat mula-mula selalu memberitakan tentang yang namanya kebenaran. Dalam ayat yang ke-33 dibilang begini. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Dalam jemaat di situ, berita tentang Injil selalu diberitakan. Ya, berita tentang bagaimana Yesus mati, dia bangkit selalu diberitakan. Kenapa? Karena orang yang menyadari akan kasih karunia Allah yang melimpah akan dengan mudah menolong mereka yang lagi susah dan lemah. Kenapa? Kita percaya bahwa kehidupan kita kan anugerah kok. Hidup ini kalau ada pun semua karena anugerah, bukan karena kehebatan kita. Kenapa kita harus merasa ini jadi kita si paling? Merasa, gue lebih, no lah. Amin saudara. Kita membantu mereka yang lemah. Makanya berita tentang anugerah Tuhan harus disampaikan terus supaya apa? Kita ingat. Dalam melayani pun kita tahu diri. Sadar diri. Waktu memberi diri. Banyak orang melayani langsung skip, langsung mau mendiri diri. Makanya banyak dia sombong ketika melayani. Dalam melayani kita harus sadar diri. Semua karena anugerah Tuhan. Kita semua adalah anaknya Tuhan. Jadi dalam pelayanan kita gak cari pengakuan. Kita harus tahu diri, semua yang kita punya, semua yang kita bisa, semua karena Tuhan. Talenta kita semua karena Tuhan. Jadi kita gak menyombongkan diri. Baru kita bisa memberi diri untuk kemuliaan Tuhan. Kalau 2 area ini belum selesai, jadi batu sandungan. Gak sadar diri, cari pengakuan dalam pelayanan. Gak tahu diri, semuanya dari Tuhan. Makanya waktu memberi diri, dia merasa jadi si paling. Gereja gak akan jalan kalau gua bukan WL. Ya elah. Gak ada Tuhan, gereja gak jalan, amin. Berasa kayak kalau gak ada gua, kalau bukan gua yang khotbah, bukan gua yang main bass, kalau gua bukan multimedia, kayak apaan sih, kayak ribet banget. Ya enggak lah, tanpa Tuhan kita gak bisa, amin saudara. Ya, nah makanya jemaat mula-mula memberitakan terus tentang kebenaran Injil. Beritakan tentang kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Supaya kalau kita sadar akan kasih karunia Allah, kita akan mudah menolong orang yang lagi lemah. Yang ketiga, kalau saudara perhatikan jemaat mula-mula pun ada yang namanya keteraturan. Ini penting sekali. Kita ini kalau yang mau dimuridkan harus mau diatur. Udah tahu hidupnya berantakan gak mau diatur lagi, kan bebal. Udah tahu lagi berobat jalan gak mau minum obat. Kan bodoh sendiri saudara. Kalau saudara perhatikan bagaimana jemaat mula-mula hidup. Mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ada aturannya. Mereka kalau mereka punya sesuatu mereka kasih kepada rasul-rasul. Diatur. Kata siapa Roh Kudus? Gak teratur. Udah ngalir aja. Apa yang ngalir? Di sungai banyak yang ngalir. Ada Pampers ngalir di sana. Ada dus-dus ngalir. Banyak yang ngalir. Apa yang ngalir? Roh Kudus teratur. Tuhan aja teratur hari pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Diatur kok, kenapa kita gak mau diatur? Kita tuh maunya bebas, ujungnya bablas. Ya.
Kenapa? Karena hidup dalam keteraturan menunjukkan kita mau hidupnya dibereskan dan tidak mau tetap berantakan. Mau diatur. Jemaat mula-mula pun ada aturan. Mereka atur ada rasul-rasul, mereka hormat sama rasul-rasul. Enggak bypass. Enggak saling saing, saling sayang. Amin. Enggak saling pukul, saling rangkul. Itu jemaat mula-mula. Dan yang terakhir ada yang namanya keteladanan. Kalau saudara perhatikan di jemaat mula-mula ada orang yang bernama Barnabas. 36:37 bilang begini. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Yang menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Barnabas. Barnabas mungkin di Alkitab kalau saudara baca namanya mungkin tanda kutip lebih terkenalnya Paulus. Tapi kalau saudara perhatikan karena Barnabas lah yang menerima Paulus yang menceritakan tentang pertemuan dengan Tuhan. Dia membawa kepada murid-murid. Paulus lebih dikenal. Barnabas gak begitu. Tapi buat kita sebagai orang percaya gak perlu tenar, gak perlu besar. Yang penting hidup benar. Demikian juga dengan ini. Ada satu orang yang bernama Barnabas yang menghidupi yang namanya keteladanan. Keteladanan adalah respon kita terhadap anugerah Tuhan. Bukan supaya orang lihat kita atau mengalami kita. Tapi kita mau menjadi teladan supaya orang lain melihat dan mengalami betapa baiknya Tuhan. Barnabas pun demikian. Dia menjadi orang yang selalu jadi teladan. Demikian juga kehidupan kita. Jadi perhatikan baik-baik statement ini. Melakukan hal yang sama di tempat yang sama dan di waktu yang sama. Tidak menjamin tujuannya sama. Makanya kalau kita mau terus bersama-sama, kita punya tujuan. Bukan sekedar bersama saja. Tapi punya tujuan. Together to get there. Menjadi serupa seperti Kristus. Belajar dari jemaat mula-mula. Mereka punya kesehatian, mereka punya kebenaran, mereka memilih diri untuk hidup diatur, mereka punya keteladanan. Mereka menghidupi keteladanan. Kenapa? Karena mereka mengerti esensi dari pemuritan. Yaitu untuk menghancurkan berhala di hati kita. Amin saudara, mari kita berdoa.